Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lampau, sebuah cerita fakta sejarah yang penuh makna dan tak banyak diketahui, dengan judul Kertas dari Tiongkok: Bagaimana Dunia Islam Mengembangkan Percetakan, Perjalanan Teknologi Kertas dan Dampaknya ke Budaya Baca Tulis. Bayangkan dunia tanpa buku, tanpa sejarah. Hanya ingatan manusia, yang mudah hilang dan terdistorsi. Tahun 751 di tepi Sungai Talas. Dua pasukan besar bertemu, Kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti Tang dari Tiongkok. Dari perang ini, lahirlah sebuah penemuan yang akan mengubah dunia. Setelah pertempuran, tentara Muslim menemukan sesuatu yang aneh di antara para tawanan Tiongkok. Lembaran tipis seperti kain, tetapi bisa ditulisi. Itu kertas, bukan kulit binatang, bukan papirus, melainkan bahan ajaib dari pohon murbei. Tak seorang pun menyangka bahwa dari lembaran kecil itu, sebuah revolusi peradaban akan lahir. Dan semuanya berawal dari pertempuran berdarah di Talas. Setelah pertempuran itu, para tawanan Tiongkok tiba di Samarkand, kota perdagangan di jalur sutra. Para pengrajin kertas dipaksa, atau mungkin ditakdirkan, untuk mengajarkan rahasia besar mereka. Prosesnya rumit, airnya harus jernih, serat-seratnya harus ditumbuk halus. Dan seiring lembaran-lembaran kertas mengering di bawah sinar matahari, Islam menyambut era baru, era tinta dan pikiran. Dari Samarkand, teknologi menyebar ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia. Di sanalah berdiri Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat kertas menjadi saksi lahirnya ribuan buku, teori, dan mimpi. Namun, penyebaran ilmu pengetahuan tidak selalu disambut dengan sukacita. Terlalu banyak menulis akan membuat manusia sombong, kata beberapa ulama konservatif. Namun bagi ilmuwan seperti Al-Kindi dan Al-Farabi, kertas adalah anugerah, sebuah cara bagi Tuhan untuk melestarikan ilmu pengetahuan agar tidak hilang ditelan zaman. Bunyi pena yang menulis cepat, gulungan yang terbuka, ketegangan meningkat. Pengetahuan mengalir deras, menandai mekarnya zaman keemasan Islam yang sesungguhnya. Kertas itu menyimpan segalanya. Baghdad sedang bertransformasi. Suara goresan pena memenuhi setiap sudut. Aroma tinta memenuhi udara, semangat transkripsi yang membara mendidih. Kertas bertransformasi menjadi peluru-peluru pengetahuan. Teks-teks dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan. Buku-buku tentang filsafat, kedokteran, astronomi, dan puisi berhamburan dari tangan para cendekiawan Muslim. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib, Al-Khawarizmi menulis tentang Al-Jabar. Tanpa kertas, karya-karya ini mungkin hanya akan menjadi legenda bisikan. Kertas menyebar bagai doa yang tak pernah selesai dibaca. Dari Baghdad hingga Kairo, hingga Andalusia, mencapai Eropa yang masih tertidur dalam kegelapan. Ketika Barat belum mengenal mesin cetak, dunia Islam telah menulis jutaan halaman. Menyalin, menyebarluaskan, karena bagi mereka, menulis adalah ibadah. Gema azan terdengar dari kejauhan. Energi makna meledak. Abad ke-15. Dunia berputar cepat. Mesin cetak Gutenberg mencetak Alkitab, menyebarkan gagasan, dan memicu revolusi. Sementara itu, di dunia Islam, pena tetap setia. Kertas mereka indah, tetapi beberapa ulama ragu-ragu. Beberapa ulama merasa mesin cetak dapat menodai kesucian kata-kata tertulis. Ironi, teknologi yang dulu dibawa dari timur, kini kembali dari barat dengan wajah baru. Namun sejarah punya cara untuk tersenyum. Karena tanpa pertempuran Talas, tanpa para perajin Samarkand,
mungkin Gutenberg tidak akan mengenal kertas. Maka, sebuah rahasia dari seorang tawanan perang menjadi fondasi peradaban dunia. Lembaran kecil dari Tiongkok itu akhirnya menulis kisah seluruh umat manusia. Terkadang, penakluk sejati bukanlah pedang, melainkan pena yang tahu cara menulis sejarah.